Artinya hidup kita ini biarkan aja Mang dituntun oleh Tuhan. Yang penting kita berserah, berdoa. Tidak perlu harus menjadi pengemis untuk mendapatkan sesuatu. Karena Tuhan pasti menggerakkan kalau Tuhan berkenan. Kemudian saya sering membaca renungan Amang Hotman, dan saya kira buku ini berisi renungan yang termasuk doa saya agar renungan Amang ini bisa dipublikasikan dalam bentuk buku, karena memang pelayanan beliau ini sangat tulus dan konsisten. Dan saya berdoa buat Amang Hotman agar senantiasa sehat ya Amang ya, agar bisa dalam melayani lagi. Semoga Amang dan Inang senantiasa diberkati Tuhan dalam kondisi sehat, dan selamat kepada panitia penulisan buku ini yang bisa menyelesaikan buku ini dengan baik. Mudah-mudahan buku ini bisa diterima dan menjadi saksi bagi kerajaan Tuhan kita Yesus Kristus. Songoni mana bui hupasat kami horas madihita saluhutna mulai tema. Horas mulai aja Mang. Berikutnya kita undang Amang Anju Hutahayan dari AKBP Taman Mini. Saya persilakan Amang, tadi saya sudah lihat ada. Udah, mana? Udah, Ya. Horas, Amang, Horas. dan Inang semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Terutama khusus saya mau katakan, mohon maaf sebelumnya, kalau saya selama ini manggil Amang Hotman itu abang, agak jengah juga saya panggil Amang. Saya terbiasa selama dari tahun 2000 yang pertama kali saya kenal, saya panggil abang. Makanya ketika semua panggil Amang, aduh saya sendiri jadi salah tinggal. Sebelum saya beri kata sambutan sedikit, perkenalkan nama saya Anju Hutahayan. Saya jemaat HKBP Taman Mini, istri Boru Manalu, anak 2 laki-laki. Bang Hotman yang saya kenal awalnya dulu adalah teman Bapak mendiang, karena Bapak situa di HKBP Taman Mini, dan Abang sering khotbah, terutama di kebaktian sore khusus untuk pemuda atau Naposo. Kemudian kami sering berjumpa, dan tahun 2000 kami di-challenge sama Bang Hotman untuk fokus pelayanan di Naposo Bulu dan pemuritan. Disitulah sebelumnya kami ada 5 atau 6 orang sebagai guru sekolah minggu di HKBP Taman Mini untuk meningkatkan kualitas kami, untuk khususnya untuk fokus di pelayanan Naposo Bulu. Disitulah dimulai pemuritan dengan Bang Hotman di awal tahun, kurang lebih tahun 2000 kalau nggak salah. Dan saya sangat bersyukur sekali akhirnya Bang Hotman bisa menerbitkan buku. Dan sebulan yang lalu saya bersama kawan saya, kebetulan di sini ada Wardana Hutasoid, kami mengunjungi Abang. Sangat senang sekali dengan kelihatan Abang semakin bugar, semakin semangat, apalagi dengan di launchingnya buku ini membuat motivasi Abang untuk sehat semakin menggelora saya lihat. Dan kami waktu itu sempat ya makan siang di rumah Abang, dan itu membuat saya semakin senang, apalagi teristimewa hari ini. Semoga buku ini bisa menjadi saluran berkat dan menjadi boleh dikatakan renungan yang bisa kita bagikan. Dan terutama saya sudah memperkenalkan 2 tahun lalu untuk anak-anak saya. Jadi sekarang kami renungan ini untuk keluarga kami sendiri. Dan saya berharap
untuk Bang Hotman, dan terutama untuk buku ini bisa menjadi berita sukacita bagi yang lain. Itu aja kali yang saya bisa sampaikan kepada kita semua. Horas di Kita Sudi. Ya, mau lihat ya Amang. Berikutnya kita masuk ke acara penting bedah buku. Sudah hadir Amang Pendeta Mori Sihombing, kemudian Pendeta Binsar Pakpahan, dan juga moderator Dr. Gurgur Manurung. Tadi saya bacakan kata mereka. Saya persilakan, saya serahkan ke kawan saya, Gurgur Manurung. Oke. Horas Bang Antoni. Horas. Oke, Horas. Horas Samang Sihombing, Horas Bang Jonathan Pakpahan ya. Horas Bang Hotman sama kakak. Saya lebih nyaman memanggil Situa Hotman dengan abang. Jadi kalau tadi Pendeta Mei Marulak ya, Siahaan, belum jumpa. Jadi saya berbeda Pak Pendeta. Saya orang yang paling beruntung karena keberadaan Iman Bang Hotman, karena istri saya binaannya. Jadi saya menemukan istri yang hebat. Orang yang taat kepada Tuhan. Dan juga kemampuannya beradaptasi dengan keluarga. Jadi memang aku orang yang paling beruntung dengan pelayanan Bang Hotman. Karena istri saya yang sebenarnya, ya kalau istilah istri saya, muridnya. Jadi muridnya yang ya. Jadi saya orang yang paling beruntung dan saya orang yang paling bersyukur sebenarnya dengan buku ini. Selama ini saya jujur saja karena memang saya lebih kepada pelayanan sosial, jadi agak jarang dengan gereja, jadi saya hanya jemaat biasa saja. Jadi lain dengan waktu muda. Kalau waktu muda memang saya aktif di pelayanan gereja, tapi setelah lama saya lebih kepada aktivis sosial. Kalau Bang Antoni bilang tadi dunia sepak bola. Nah, saya juga orang yang kaget dan sangat beruntung. Saya pikir tidak ada generasi muda setelah Bang Hotman Sintua, ternyata ada Situa Esron Simamora bersama timnya. Wah, luar biasa ini. Saya kira Bang Hotman orang yang paling bersukacita dengan tim ini, karena kulihat masih muda-muda tapi bisa menangkap visi yang disampaikan oleh Bang Hotman. Saya sudah baca bukunya tapi belum banyak karena baru semalam. Karena kebetulan saya baru tiba dari Danau Toba. Saya baca-baca, bukunya luar biasa. Saya kira memang buku ini mungkin menjadi buku pegangan ya. Cuma agak kurang ini Bang Antoni. Kurangnya cuma satu. Sebenarnya terlalu eksklusif kalau ini hanya mengenal HKBP, karena pengajaran Bang Hotman kan tidak lagi sebenarnya milik HKBP saja kan, karena pelayanannya sudah lintas gereja sebenarnya. Mungkin itu nanti masukan Bang Antoni. Ya, buku berikutnya itu. Karena menurut saya di luar HKBP akan cemburu dan kenapa ini kok Bang Hotman kami ini milik semua gereja, kok eksklusif kali HKBP gitu. Oke, saya kira kita mulai, karena buku ini menurut saya adalah buku yang sangat penting dan sangat mendesak dan memang menjadi kebutuhan untuk sampai ke desa-desa nanti ya, buku PGP bagi Sintua. Tidak perlu lagi mungkin saya bacakan CV-nya narasumber kita, karena sudah dibacakan Bang Hotman tadi, Bang Antoni tadi ya. Mungkin saya serahkan dulu, ada 3 nanti narasumber kita, Pak Amang Pendeta Mori Sihombing sama Abang Pendeta Binsar Pakpahan. Saya serahkan aja ke Amang Pendeta Mori Sihombing. Diberikan waktu di sini 15 menit. Silakan Amang. Amang Mori Sihombing. Atau dulu Bang Binsar dulu, Pendeta Binsar. Pakpahan. Boleh, saya bebas saja, Mang. Oke, silakan Amang. Silakan. Amang dulu. Oh, itu Amang Mori sudah kelihatan. Silakan, Amang. Oke, silakan Amang Pendeta Mori.
Amang Mori di unmute dulu, Amang Pendeta Mori. Nah, Oh, silakan Amang. Mute Dope Papa. Oh ya, Di masih unmute. masih mute Pak Pendeta. belum Daftar PG Dope Papa. di mute. Mute karena kayaknya di handphone ya. Iya, di mobil sepertinya. Iya. Masih mute, masih mute. Belum kedengaran, Amang. Pakai handphone mungkin ya, jadi nggak kelihatan. Masih Amang Pendeta? Oke, kayaknya udah diperbaiki. Ya. Oke, bagaimana atau Sepertinya malah terputus Amang. Terputus bagaimana? Amang Morinya. Kayaknya sinyalnya kurang bagus. Oke. Oh, menunggu Amang Pendeta Mori mungkin, Bang Pendeta Jonathan. Siap, Bang Amang. Pendeta Binsar. Terima kasih, Amang. Selamat malam semuanya, Horas. Senang sekali saya diajak untuk untuk membedah buku ini. Izinkan saya share sedikit apa yang sudah saya siapkan mengenai bedah buku ini ya. Saya agak serius. Amang Hotman, nggak apa-apa Amang ya. Saya serius Amang ya. Ya kan Amang. Ini karena saya sangat menghargai Amang ini, makanya jadi serius ini. Saya dikasih tugas, jadi serius kita bikin. Baik Amang, pertama terima kasih sudah menuliskan buku ini. Saya sudah baca. Jumlah halaman nanti, semoga nanti Nang Amang bisa lihat, jumlah halaman 190 dengan beberapa halaman kata pengantar dan lain sebagainya. Dari 190 halaman ini, buku ini punya daftar isi seperti ini, ada soal HKBP, ada soal sakramen, ada soal perayaan dan ibadah, dan ada soal pelayan. Maksudnya sebenarnya pelayanan, juga para pelayan, terutama karena Mang Sintua Hotman sendiri juga bagian dari pelayanan dari pelayan Sintua. Nah, saya menikmati membaca buku ini, gitu ya, karena Amang Sintua Hotman ini selalu ada dalam pelayanan yang menjadi bagian besar dari hidupnya. Saya tahu banyak orang di sini adalah bagian dari pelayanan Amang Sintua Hotman. Entah dari grup sejak dia remaja gitu ya, lalu sampai jadi sudah jadi orang tua, tapi masih berasa seperti anak remaja kalau ketemu sama Hotman, sehingga mereka buat kelompok-kelompoknya sendiri. Dan itu saya rasa menjadi sebuah kekayaan dari apa yang dimiliki oleh Amang Sintua Hotman. Pertama, saya sendiri mau share pengalaman saya ketemu Amang Sintua Hotman pertama kali. Saya lupa pertama kali di mana, Amang, karena udah sering kita ketemu ya. Tapi mungkin pertama kali saya betul-betul duduk mendengarkan itu waktu retret remaja 2013. 2013 itu ada di ini saya saking jauhnya saya udah lupa itu, Amang. Pokoknya ada di ujung-ujung. Remaja ini entah kenapa selalu mencari tempat yang agak terpencil kalau remaja. Jadi kalau nyari tempatnya pasti jauh ke ujung-ujung. Dan disitulah saya dengar Amang Hotman ngobrol, lalu memberi wejangan dan lain sebagainya, memimpin sesi. Dan saya lihat memang Amang Hotman ini safe zone-nya itu, atau bisa dibilang tempat lengketnya itu yang sangat membuat dia merasa nyaman adalah ketika ada pemuritan bagi remaja Naposo.
Dan ini adalah salah satu legacy yang tentu Amang Sinto Hotman tinggalkan untuk gereja HKBP pada umumnya, HKBP Menteng pada khususnya, dan gereja-gereja di luar HKBP tentunya, karena dia juga banyak ikut dalam pelayanan-pelayanan demikian. Nah, buku ini menurut saya adalah sebuah karya untuk HKBP karena judulnya adalah HKBP yang kenal. Dan terus terang, HKBP yang Amang Sinto Hotman kenal, banyak yang nggak saya kenal. Ini juga jadi menarik karena akhirnya saya baca dengan serius gitu ya. Bukan saya tidak kenal, tapi maksudnya, oh begitu rupanya. Dan saya rasa apa yang Amang Sinto Hotman jelaskan dalam buku ini, dan ini saya nggak mau cerita semua ya, supaya Amang Inang juga semakin tertarik membaca, lalu juga nanti mempromosikannya kepada orang lain. Tapi bahwa apa yang Amang Sinto Hotman tulis ini adalah sebuah legacy dari gelar yang akan saya berikan kepada Amang Hotman. Amang jangan marah, Amang, ini ada rasa hormat saya. Gelar saya buat Amang adalah The Guard of the Tradition, penjaga tradisi. Wah, ini dia. Dan saya belajar bahwa salah satu passion yang mendorong Amang Hotman dalam pelayanannya adalah bagaimana caranya menjawab kebutuhan tantangan yang sesuai dengan konteks. Dan ini membuat dia juga dengan berani menuliskan di awal bukunya itu, di bagian belakang, nanti Amang lihat di bagian belakang, terutama di paragraf itu ada Anda anak muda yang cinta HKBP, Anda anak muda generasi 4G yang belum kenal HKBP, gitu dia. Jika jawabannya ya, berarti Anda wajib memiliki buku ini. Dan menurut saya ini adalah salah satu tantangan yang mau dijawab oleh Amang Sinto Hotman. Amang Sinto Hotman adalah orang yang sangat saya hormati, sehingga tapi sepanjang pengenalan saya, beliau ini didampingi dan keliling-keliling gitu ya, selalu berdua, nggak pernah sendiri tahu saya, dan kemana-mana mereka mesra sekali karena kelihatan bahwa dia dia mensyukuri hubungan mereka. Dan passionnya juga adalah gereja HKBP. Nah, di sini saya masuk ke dalam bagian isi. Ada beberapa bagian yang dikomentari oleh Amang Sinto Hotman, dan menurut saya ini bagian yang sangat tepat untuk dibicarakan. Amang Sinto Hotman bahkan memulai dengan mengomentari soal altar. Dia sudah dalam tulisannya dia menulis kenapa gereja HKBP tata tinggi gitu ya plafonnya, karena kalau orang masuk dia harus menunduk lalu melihat ke atas itu, karena di atas itu adalah kuasa firman Tuhan yang berkuasa, sehingga orang yang melihat, yang masuk ke dalam gereja harus betul-betul merendahkan dirinya. Dan kemudian tidak berhenti di situ, beliau juga bicara soal beberapa komentarnya, terutama soal altar HKBP Menteng. Nah, ini buat orang-orang HKBP Menteng tolong diperhatikan. Kalau mau tahu komentarnya apa, silahkan dibaca bukunya. Tapi menurut saya ini benar juga, Mang. Misalnya, kenapa ada bunga? Tahu nggak kita artinya bunga? Apa makna bunga itu? Atau perhiasan-perhiasan yang ada di situ, apakah ini untuk mengganggu konsentrasi fokus kita dari altar, atau ini sebenarnya membantu kita fokus kepada pemberitaan firman? Kantong kolektor, kenapa harus digeser? Itu ya, apa gunanya digeser? Lalu lampu kristal, untung di gereja kita nggak ada, Bang, lampu kristal. Amang Sinto Hotman juga bicara soal lampu kristal. Untuk apa ada lampu kristal? Kita bukan mau pamer kristal kok, kita mau menyembah Tuhan. Letak mimbar di kiri, di kanan, di tengah, salib. Apakah ada kainnya atau tidak? Jadi ini adalah hal-hal yang menurut saya betul-betul menjadi tanda bahwa Amang Sinto Hotman adalah orang yang sangat mencintai HKBP. Karena dia memperhatikan hal-hal ini. Bahkan di beberapa renungannya yang di bagian, terutama bagian keempat, bagian 3, bagian 4, saya merasa Amang Hotman adalah seorang teolog
yang nggak kesampaian jadi pendeta. Jadi Amang Hotman nih sebenarnya sudah harusnya jadi pendeta. Kenapa nggak jadi pendeta, Amang? Tapi itu Amang yang menjawabnya. Nantilah kita diskusikan, Amang. Nah, beberapa protes beliau mengenai altar, misal persembahan dia sebut di halaman 7. Jika ada acara di altar, tempat persembahan digeser. Kenapa? Atau bahkan dia memprotes juga, kenapa kalau ada yang mau khotbah, duduknya di altar? Betul nih, Amang. Termasuk di Sutoyo, Amang. Mungkin Bang Mei, gereja itu Sutoyo di atas, betul kan, Bang? Di atas kan, duduknya pendeta kan? Iya, ya betul tuh. Udah ngangguk-ngangguk beliau. Kenapa pelayan duduk di kursi yang ditempatkan di altar? Betul ya, Bang? Dan katanya ada Sinto yang mengatakan supaya bisa dilihat gitu. Dan ini kata Bang Sinto Hotman dah, bukan itu tujuannya. Nah, gitu. Ini adalah kecermatan seorang Sintua Hotman Sihaan melihat, menganalisis, dan kemudian merefleksikannya secara teologis. Dia mengatakan juga, kalau kita ke gereja itu tujuannya untuk berjumpa dengan Tuhan yang bangkit. Lalu dia bilang juga nah ini juga ada semacam apologi gitu ya. Kita datang ke Tuhan bukan hanya untuk mendengar firman Tuhan, tapi untuk berjumpa dengan Dia dan berjumpa dengan sesama. Nah, di sini apologinya. Sekalipun khotbah pendeta itu tidak terlalu pas dengan isi hati kita, namun kita harus sadar dengan tujuan ibadah itu sendiri. Nah, ini kalau pendetanya nggak bagus, khotbah senang dia dengar pembelaan Amang Sinto Hotman ini. Jadi maksud saya, ini adalah hal-hal yang diperhatikan bahwa betul, saya setuju bahwa ibadah itu adalah memang persekutuan juga. Jadi bukan hanya soal saya mau dengar khotbah yang sesuai dengan hati saya, tapi juga bahwa firman Tuhan itu bisa masuk ke dalam relung batin saya. Salah satu hal yang juga dikomentari oleh Amang Hotman cukup panjang adalah pelaksanaan perjamuan kudus di gereja KBP Menteng. Dan ini boleh, Amang, ini boleh menjadi diskusi. Saya sangat senang dengan tulisan Amang ini, sehingga ini nanti bisa menjadi bahan diskusi dan bahan pelajaran yang tentunya akan didiskusikan di HKBP. Memang HKBP Menteng agak sedikit berbeda dalam pelaksanaan perjamuan kudus. Saya masih ingat Amang Sinto Hotman pernah datang pada saya lalu mengatakan, saya ini merasa kurang mengikuti perjamuan, Amang, kalau di gereja kita ini. Gitu. Saya masih ingat tuh. Kenapa, Amang? Habis saya tidak menerima roti itu dari pendeta. Itu argumen beliau. Ternyata argumen yang lebih dalamnya ada di buku ini. Jadi buat yang mau tahu silahkan baca. Kemudian ada beberapa saran beliau untuk HKBP. Yang pertama, dia tahu tentang makna ibadah justru sesudah CD. Kenapa ini tidak pernah diajarkan? Jadi bagi dia, ayo ajarkan dong makna ibadah bagi jemaat. Dia juga bilang, ajarkan makna baptisan, supaya orang tidak sembarangan bicara soal baptisan. Ajarkan keluarga untuk mengajar anak-anaknya, karena pengajaran terhadap anak-anak bukan diserahkan pada gereja, tapi berada di keluarga utamanya. Ajarkan bagaimana pengetahuan iman Kristen bisa connect ke dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada juga ajaran tentang konsep dosa dan kebenaran. Ini adalah beberapa hal yang menurut Amang Sinto Hotman harus diajarkan. Dan sebagai orang yang berada dalam semangat ini, Amang Sinto Hotman termasuk orang yang memprotes keras semangat individualisme. Tercatat cukup banyak tulisan beliau di beberapa bab yang bicara soal individualisme lawan kolektivisme. Dia bilang orang modern sekarang roh individualis, kental di dalam hati kita, gitu. Lalu dia bilang juga halaman 171 misalnya, di dalam iman Kristen tidak ada sebenarnya tempat untuk roh individualis. Lagi-lagi dia bilang ciri orang masyarakat modern adalah individualis. Padahal dunia ini tidak bisa kita hidupi sendiri. Itu sebabnya saya lihat bahwa kekuatan dari ciri pengajaran Amang Sinto Hotman adalah kolektif, bahwa itu bukan kerja saya, itu adalah kerja kita bersama. Nah,
Kemudian ada juga nasihat beliau untuk menyiapkan masa depan. Menurut dia, nasihat masa depan itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini adalah untuk Tuhan. Harta, pangkat, dan status sosial tidak turut menyertai kita kelak, dan ini dihidupi betul-betul oleh beliau. Dan karena itu saya sangat menghargai apa karya yang dituliskan oleh Amang Sinto Hotman. Meskipun demikian, ada 1-2 pertanyaan yang cukup serius yang saya temukan yang mungkin menjadi bahan diskusi dan juga perenungan buat kami-kami para pendeta muda. Dan pertanyaan ini adalah soal, ini untuk menutup ya sebelum gantian. Misalnya bahwa ini dia. Jadi Amang Hotman berpendapat bahwa perlengkapan kepada pelajar CD adalah agar mereka siap dalam tugas penginjilan. Jadi dan itu sebabnya Amang Sinto Hotman sangat concern dengan konsep pemuritan. Dan dalam beberapa pola modern, terutama pola pengajaran modern, sekarang bahkan ilmu yang berkembang mengatakan bahwa naradidik bukan lagi hanya tempat kita memberikan pengajaran pada mereka, tapi naradidik sekarang justru menjadi tempat kita bersama-sama menimba ilmu. Naradidik bukan hanya murid, tapi naradidik bisa juga jadi guru. Dan ini adalah perkembangan terkini karena saya baru menguji satu ujian gitu yang mau membuat sebuah tulisan yang membuat para peserta katekisasi itu sebagai narasumber bersama dalam mencari memahami iman Kristen. Nah, pola satu arah ini sekarang agak ditentang dalam pola pendidikan modern, dan menurut saya ini adalah hal-hal yang tentu harus kita pikirkan di masa depan mengenai bagaimana ide yang sangat baik dari Amang Sinto Hotman tentang pemuritan ini bisa berjalan tapi dengan cara atau metode pendidikan modern. Dan itu menjadi tugas saya, dan saya tutup ulasan buku saya di sini dengan sekali lagi mengucap terima kasih untuk Amang Sinto Hotman yang sudah menuliskan buku yang membuat saya juga belajar lagi mengenai apa yang menjadi pengalaman iman dari seorang Amang Sinto Hotman yang saya hormati. Demikian Amang Gurgur, Amang Moderator, terima kasih banyak. Oke, terima kasih Pendeta. Memang kalau saya lihat Pendeta Bin Sarjonathan ini memang muncul, memang intelektual muda yang lama kita tunggu-tunggu. Terima kasih Pendeta hebat kami. Tapi saya tadi tertarik tentang gelar yang tadi, penjaga tradisi. Saya kira memang saya sebagai juga pengamat lingkungan dan sosial, memang itu yang harus kita kembalikan Pak Pendeta memang. Betul itu, penjaga tradisi. Jadi seolah-olah di kawasan Danau Toba kita itu pun sebenarnya kalau para wisata itu ketika tradisi itu hilang, kita semua hilang. Setuju Pak Pendeta. Saya kira memang kalau itu sudah Pak Pendeta sampaikan, juga kita yang hadir di sini akan kita jaga apa yang ditulis oleh Bang Hotman, saya kira memang harus kita jaga. Oke, Amang Mori sudah ada? Horas Bang Pendeta Mori? Belum muncul ya? Ada masalah ya? Kayaknya tidak muncul. Oke. Saya serahkan untuk abang kami tercinta, Abang Hotman, untuk menyampaikan pendapatnya. Silakan Abang. Wah, terima kasih banyak untuk kesempatan ini. Hari ini saya bersyukur kepada Tuhan oleh karena dapat kesempatan yang begitu indah melihat teman-teman membedah buku dan
saya sangat terharu dengan gelar yang diberikan oleh Amang Binsar, pengawal dari tradisi. Betapa seharusnya kita menghargai tradisi dari gereja kita. Salah satu contoh yang saya ingat diajarkan oleh Amang MV Simajuntak kepada saya ketika tahun Sintua ialah dulu katanya, dulu. Nyanyian pertama dalam kebaktian kita itu adalah nyanyian nomor 18. Uka bahal naumuli agasni debataki. Itu si doa naing muli dan Jepang minggu ini. Hulului do disi bohini debataki. Itulah yang mewarnai kehidupan saya ketika saya datang ke gereja. Sayang 1000 kali sayang itu yang saya bilang saya sering pakai itu dalam tulisan ini. Kita tidak lagi berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah kita. Itu sebabnya saya menulis tulisan itu dengan harapan agar dapat dibaca oleh banyak orang dan kembali kepada tradisi kita yang mengatakan bahwa datang ke ibadah hari Minggu bukan untuk menghibur diri dengan mendengarkan khotbah dari pengkhotbah ternama yang membuat kita, emosi kita tergerak dengan sukacita, melainkan kita berjumpa dengan Tuhan. Saya memuji Tuhan untuk kesempatan yang diberikan oleh Amang Situa Simamorang dari Kelapa Gading, ketua tim kita, yang menawarkan agar tulisan-tulisan saya sejak tahun 2000 itu dikumpulkan. Seperti yang sudah dilaporkan tadi tanggal 17, pada tanggal berapa itu tadi, tanggal bulan Agustus, kami berkumpul, berbicara, lalu kemudian mengambil keputusan agar buku itu diterbitkan. Ada banyak tulisan saya. Karena sejak tahun 2000, saya sudah menulis buku tulisan-tulisan itu. Salah satu contoh, tahun 2008 saya berkunjung ke Yerusalem. Dan seluruh perjalanan itu ditulis dalam sebuah arsip. Dan kalau Tuhan berkenan, itu bisa diterbitkan dan dibaca semua orang yang mau pergi ke Yerusalem, sehingga dia boleh diberlengkapi dengan pandangan yang dari sudut lain tentang perjalanan ke Yerusalem. Di samping itu, saya menulis renungan tiap hari. Saya kumpulkan sekarang ada 365 tulisan. Itu berarti bisa dibuat satu buku yang terdiri dari saat teduh tiap hari dari Januari sampai 31 Desember. Di samping itu juga ada tulisan-tulisan beberapa judul, 60 judul. Dan itu bisa juga dibuat menjadi satu. Anugerah Tuhan memungkinkan itu dapat menjadi tulisan yang bermanfaat bagi orang lain. Saya sungguh berharap orang yang membaca buku itu melihat apa yang saya lihat dalam ibadah gereja kita dan menikmati perjumpaan dengan Tuhan, percakapan dengan Tuhan dalam ibadah, sehingga orang datang ke gereja bukan untuk hanya mendengarkan khotbah, tetapi mendengarkan atau berjumpa dan bercakap-cakap dengan Tuhan. Terima kasih untuk teman-teman sekalian. Semoga buku itu dapat berguna bagi pembangunan iman, harap, dan kasih dari Tuhan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti kata terakhir, seperti apa yang dikatakan Paulus dalam Efesus pasal 4, bahwa para pekerja-pekerja Tuhan di tengah-tengah jemaat bertugas untuk memperlengkapi anggota jemaat membangun tubuh Kristus. Saya berharap saya telah memberikan sumbangsih untuk memperlengkapi anggota jemaat dalam membangun persekutuan di tengah-tengah jemaat
Tidak lagi orang hanya berorientasi kepada para haladu dan pendeta, tapi berorientasi kepada Kristus dan kolektivitas. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Abang. Bagaimana Bang Antoni, Pak Amang Pendeta Siombing? Sepertinya belum. Sudah ada, Mang. Itu saya Sudah. lihat, Amang Mori. Oke, silakan Amang Pendeta Siombing, Pendeta Mori. Oh iya, terima kasih. Selamat malam. Pertama minta maaf saya terlambat dan secara teknis karena saya sedang memasuki naik ke feri tadi penyeberangan menuju Merak. Jadi apa ada kadarnya yang saya sampaikan. Sekali lagi selamat untuk Bapak Antoni, Bapak Siotang tadi, juga Anju, Bapak Frans, terutama rekan saya Pendeta Binsar, Dr. Binsar, dan juga Ibu Matilda dan yang lain-lain. Terutama saya sampaikan kepada Abang Hotman Siahaan, sukses menulis sebuah buku yang sangat perlu, sangat penting untuk kita, terutama untuk kalangan kita sendiri di gereja HKIP, tentunya juga untuk saudara-saudara yang lain. Yang pertama, buku menuliskan banyak hal, terutama mengenai gereja dalam arti teologis sebagai persekutuan, sebagai koinonia yang umurnya sampai sekarang sudah 2000 tahun, tapi terlepas dari pengertian gereja sebagai eklesia, beliau juga banyak menerangkan gereja sebagai bangunan. Jadi bangunan yang different with another. Gereja yang berbeda dengan bangunan apapun, termasuk gedung-gedung besar, museum, barangkali juga istana, sekecil, sesederhana pun gereja itu berbeda dengan bangunan apapun. Beliau juga banyak mengupas mengenai liturgi, terutama juga mengenai perayaan-perayaan di HKIP sesuai dengan almanak, sesuai dengan agenda. Beliau juga menulis banyak hal mengenai pelayanan dan masih banyak lagi. Saya pikir ini perlu dibaca oleh para pendeta sekalipun, oleh Bapak Sintua, supaya mengerti. Beliau sangat banyak menerangkan mengenai altar, mengenai mesbah. Saya tambahkan mengenai mimbar berkhotbah, khususnya di gereja-gereja Lutheran, baik yang ada di Jerman, terutama sekali yang di Amerika. Altar itu, seperti yang saya tuliskan dalam pendahuluan, adalah satu tempat yang khusus, yang spesial. Kalau kita lihat gereja-gereja Katolik memanjang seperti kereta api, sehingga altarnya jauh di depan. Dengan kata lain, altar itu adalah sesuatu yang sangat spesial bagi umat Katolik. Berbeda dengan bagi umat Protestan, altar itu dekat. Kalau kita lihat di gereja GPIB di Gambir, GPIB, maaf ya lupa saya, ya, itu altarnya hampir di tengah, sehingga baik yang di bawah, yang di balkon bisa melihat ke altar itu, fokus semua ke sana. Gereja HKBP tidak demikian. Artinya jarang sekali gereja HKBP yang bentuk bangunannya seperti bujur sangkar, sehingga altar itu kelihatan hanya berada di satu fokus, tidak berada di tengah. Nah, Bapak Hotman Siahaan banyak mengupas mengenai hal itu. Nah, bagi kita di HKIP, altar itu seperti biasa saja. Nah, sehingga kita lihat terutama dalam belakangan ini, di banyak gereja HKIP, terutama misalnya minggu-minggu Advent, minggu-minggu Natal, dan lain sebagainya, altar itu sangat banyak aksesorinya. Bunga-bunga plastik, sehingga kesakralan altar itu semakin berkurang. Kalau kita lihat di gereja HKIP, Sinyal kelihatannya ya. Iya, kayaknya masih di dalam apa terminal atau mana gitu. Saya sambung. Ya, silakan.
Ya, jadi yang menjadi pusat perhatian fokus daripada gereja HKBP yang adalah anggota gereja Lutheran adalah mesbah. Mesbah itu justru adalah simbol tabut perjanjian. Ya, kedengaran Pak? Bagaimana kedengaran? Kedengaran, Ya. Lanjut Pak, lanjut Amang. Jadi tabut perjanjian the presence of God. Sinyal Iya. terganggu ya. Jadi fokus bangunan gereja bukan besarnya, banyaknya kursi dan di mana mesbah itu adalah tabut perjanjian. Putus. Ya, halo. Silakan Amang, silakan. Ya. Bisa kedengaran? Ya, silakan Amang, silakan. Lanjut Amang, lanjut. Ya. Bisa Amang, silakan. Bisa kedengarannya? Ya. Sekali lagi saya ulangi, fokus bangunan yang adalah anggota gereja Lutheran bukan bangku luasnya bangunan dibentuk simbol piala, tetapi mesbah itu simbol dari tabut perjanjian Tuhan. Jadi sebetulnya mesbah itu boleh dengan berbagai aksesori. Lalu di belakang mesbah itu tabut perjanjian itu ada salib. Sesuai dengan kalau kita lihat di Menteng juga begitu, Jalan Jenderal Sudirman juga begitu. Yang kedua, mimbar seperti kebanyakan gereja-gereja dalam warisan gereja-gereja Kalvis. Gereja Lutheran juga itu akan disahkan dan posisinya sedikit agak miring, tidak. Iya. Hilang ini. Maaf, Pak. Berada di ferry. Jadi berada di ferry penyeberangan, barangkali sinyalnya. Ya, memang terputus-putus Amang. Iya. Nah, itu ajalah simpelnya. Kalau menurut saya buku ini sangat perlu dan sangat berharga. Bukan hanya dibaca oleh warga jemaat atau kaum penatua sintua, tetapi juga oleh para penerima tohonan, termasuk pendeta.
Dari buku ini saya pikir nanti pimpinan gereja kita akan dapat menyampaikan beberapa, katakanlah beberapa amanah bagaimana bentuk gereja HKBP yang sebenarnya. Pertama, bagaimana ukuran daripada altar perbandingannya. Yang kedua, bagaimana meletakkan mezbah yang adalah simbol daripada tabut perjanjian Tuhan. Mimbar khotbah itu selalu dibentuk dalam bentuk piala, itu cup, itu menunjukkan perjamuan kudus. Di belakang mezbah itu harus ada salib. Nah, sehingga pendeta itu kalau berkhotbah, dia tidak boleh menyimpang dari tabut perjanjian tadi. Itu sebabnya posisinya bukan tegak lurus, tapi agak maju ke depan dan menyamping melihat ke serong dia ke arah mezbah. Serong ke arah mezbah. Jalan jambu sudah benar, tapi mimbar khotbahnya tegak lurus. Dan dia harus dibutuhkan panjang sabar ini ya Mang Inang. Kayaknya terputus Bang Antoni. Diambil alih aja. Oke. Kayaknya memang karena sudah, bukan karena tidak panjang sabar, memang itulah kelebihan Zoom, memang karena di. Oke, tadi udah disampaikan oleh Amang si Hombing, pendeta, bahwa memang buku ini sangat penting dan memang untuk kalangan jemaat. Tadi Bang Hotman mengatakan memperlengkapi jemaat dan juga bagi sintua dan pendeta. Ada tanggapan atau komentar, mungkin saya serahkan untuk, atau pertanyaan kepada Amang Sintua Hotman, atau ya bisa juga untuk pendeta Amang Binsar. 2 orang mungkin ya. Oke, ada kira-kira silakan di 1-2 orang atau 3 orang, silakan. Atau komentar? Saya bisa Amang Paul Sianturi. Paul Sianturi bisa? Silakan Amang, silakan. Dari HKBP mana, Amang? Baik. Ya. Pak, saya perkenalkan Jambu. Week 14. Ya. Ya, silakan Amang, silakan. Sejak tahun 1980 saya sudah kenal dengan Sintua Hotman. Jadi 40 tahun yang lalu. Boleh dikatakan saya sudah jadi muridnya. Saya ikut PA dengan beliau waktu saya masih pemuda di Jalan Jambu. Jadi 40 tahun yang lalu. Saya tertarik dengan beliau karena beliau memang sudah saya tahu kualitasnya. Dan saya juga seorang pengajar, ya, pendidik. Jadi saya tahu kualitas beliau. Sebenarnya 2 minggu yang lalu saya sudah pesan buku agar bisa saya baca dulu. Ternyata belum sampai ke tangan saya. Saya sudah, pokoknya saya transfer dulu agar saya baca, tapi belum datang sampai sekarang. Jadi saya belum bisa memberikan komentar. Ya. Jadi yang saya katakan tadi, saya sangat bangga dengan Amang Sintua Mori, Pendeta Mori tadi, atau dengan Pak Dr. Binsar itu. Beliau-beliau ini adalah seorang saya kenal sebagai pendeta, mempunyai suatu pemandangan filosofi yang tinggi, alkitabiah yang tinggi, bahwa buku ini pantas memang untuk kita baca. Saya ini adalah seorang yang pindah-pindah bekerja. Saya tahun 80, terus pindah lagi ke daerah, Jadi gereja saya itu bukan hanya di HKBP. Saya gereja di GKI, saya gereja GPIB,
saya gereja di Metodis, di mana ada Kristen aja. Ya, seperti saya pernah ditugaskan di NTB, nggak ada HKBP waktu itu, belum ada. Waktu saya di Kediri belum ada HKBP tahun 83. Ya, jadi ya saya banyak mengikuti gereja lain. Salah satu yang paling menarik bagi saya di HKBP adalah dua pendeta pada saat khotbah. Pembukaan khotbah itu hanya singkat, damai sejahtera Allah, itu sangat singkat. Banyak gereja lain, dua pertama itu sudah merupakan sebagian doa syafaat. Ya, jadi itu saya kira tahu apakah beliau mengcover sampai ke sana, ya. Tapi saya sangat mengharapkan membaca buku ini. Kualitas beliau, Alkitabiah beliau sejak tahun 80 saya sudah kenal. Ya, jadi kalau tadi yang lain tadi, saya sudah muridnya tahun 80 dan saya sebagai seorang, saya ulang, saya seorang pengajar, saya mengerti kualitas beliau. Tapi tahun 87 saya pindah ke daerah, baru ikut lagi saya setelah menikah dengan beliau itu, sejak saya kembali dari daerah 2013 ikut lagi saya PA Pasutri. Jadi sudah ya, sampai sekarang setiap pagi saya masih menerima dari Amang Situa Hotman, saya selalu panggil Amang. Saya 6 tahun lebih, beliau lebih tua dari saya 6 tahun. Jadi sampai sekarang saya terima renungan pagi, hanya pernah berhenti karena beliau ada masuk rumah sakit, ya. Jadi selalu saya terima. Nah, dulu Amang Hotman pernah juga membuat buku tentang adat Batak, tapi nggak jadi. Saya nggak tahu itu kenapa ya. Konsepnya waktu itu sudah ada, nanti mungkin bisa dijawab oleh Amang Hotman. Konsepnya sudah aja adat Batak dikaitkan dengan ya iman Kristiani gitu, tapi nggak jadi buku itu. Ya sebentar lagi, Amang, sebentar lagi ya. Saya cuma satu menanggapi tentang altar saja. Bagi kami orang awam yang datang ke gereja, ya altar itu bagaimanapun bentuknya, saya ini orang awam. Bagaimanapun bentuknya, ya kami akan terima. Yang perlu pendeta dan sintua penetua itu jelas terlihat oleh sama umatnya. Jadi nggak kita persoalkan itu sebagai orang awam, entah di kiri, di kanan, di tengah, tidak ya. Terus tadi ada suatu bunga, saya belum baca sebenarnya. Bagi saya bunga itu hanya menurut saya itu tidak ada maknanya alkitabiahnya, tapi indah. Hanya itu saja bagi saya. Bunga itu indah, kalaupun salib itu dihiasi dengan pita, kalau menurut saya itu hanya keindahan. Saya tidak ada melihat di situ ada arti alkitabiahnya. Itu saja dulu, Bang. Saya kasih kesempatan kepada yang terima kasih. Ya. Oke, terima kasih. Ada lagi, satu lagi untuk sama Pendeta Binsar atau Bang Hotman, silakan. Satu lagi. Silakan Amang Inang. Ya, boleh. Saya Amang, izin. Ya, silakan. Dari mana, Mang? Silakan, Amang. Namanya, Mang? Nama saya Agus Rianto Panjaitan, cuman saat ini saya sebagai media, majalah Spektrum media saya, Mang. Oke, silakan. Ya. Silakan. 1,5 menit ya. Ya, saya mengenal Amang ini waktu saya kebetulan pernah menjadi ketua Naposebulung Distrik 8 Jawa Kalimantan sebelum dimekarkan. Dan kami waktu itu punya pokja pembinaan berjenjang dengan metode kelompok kecil. Dengan ada Kak Ros, ada Kak Lasma, ya, Kak Lasma Siombing. Lalu kita membuat buku modul. Kita kasih ke pusat, oleh Direktur Pemuda saat itu sudah di ACC supaya bisa disebarluaskan, cuman entah ada kendala saat itu, akhirnya gagal. Namun yang berhasil kami perjuangkan adalah diakuinya kategori remaja menjadi satu kategori di AKBP itu tahun 2004 ya. Dan yang menjadi pertanyaan saya, kenapa sampai saat ini HKBP sendiri menurut saya kurang memahami arti dari
struktur bahkan organisasi HKBP. Apakah ini kelemahan pendetanya dalam mensosialisasikannya? Karena menurut pandangan saya adanya kadep-kadep itu, diakonia, marturia, koninia gitu ya, itu sebagai satu visi pelayanan gitu, satu misi pelayanan. Dan waktu itu kami mengambil tema berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam Kristus. Artinya di sekolah minggu remaja dia berakar, di pemuda nanti dia bertumbuh atau berbuah gitu. Lalu nanti ada jemaat, setelah mereka jadi jemaat, maka akan menjadi jemaat yang mandiri secara rohani. Namun konsep yang bagus itu ternyata tidak bisa terrealisasi gitu loh. Nah, apakah di buku ini, karena saya belum terima bukunya, belum baca bukunya, konsep ini juga dijabarkan oleh Amang Sintua. Terima kasih. Oke, terima kasih Amang Agus. Oke, mungkin di sini kan ada beberapa chatting juga, Bang Sintua Hotman, Amang. Mungkin setelah dibaca, mungkin dirangkum aja dengan apa yang ditulis, dengan apa pertanyaan tadi. Silakan Amang Sintua Hotman. Amang Sintua Hotman, mungkin ada komentar tentang itu, ada beberapa chatting, dan juga tadi ada pertanyaan dari majalah Spektrum ya. Di unmute dulu Bang Hotman. Oke, silakan Bang Hotman. Iya, terima kasih. Untuk majalah Spektrum tadi, komentar saya hanya satu. HKBP itu menurut saya sangat piawai membuat tema, tetapi penerapannya sangat miskin. Kita punya tema dulu, Buan Sadanari, selama 1 tahun. Tetapi apakah pelaksanaannya tetap tidak berlaku. Demikian juga apa yang kita sudah rancang di distrik dulu, pelayanan berjenjang, konsep itu sangat bagus, tetapi penerapan sangat lemah. Itu komentar saya. Yang kedua, saya komentari pernyataan Amang Paul Sianturi tadi. Tentang buku tulisan Adat Batak dan Iman Kristen itu tetap ada di file saya, Amang. Tetapi ketika itu saya tawarkan kepada beberapa penerbit, nggak ada yang mau mencetak, menerbitkannya. Karena nilai jualnya sangat rendah, kata mereka. Sehingga tidak terjual. Demikian juga dengan buku yang pertama yang seharusnya bisa dicetak ulang. Tetapi tidak bisa karena tidak ada nilai jualnya, katanya. Ada juga buku tentang perjalanan ke Yerusalem, tetap aja tidak laku dijual. Karena nama Sintua Hotman bukan nama yang terkenal di negara dan bangsa ini. Lalu kemudian ada beberapa chatting dari Inang Catherine Olivia Boruna Pitupulu. Demikian juga dengan Amang Sintua Jupiter Pane. Terima kasih untuk chatting mereka yang mengatakan bahwa ada manfaat dari buku yang saya tulis dan pengalaman mereka mendapatkan pelajaran dari saya. Teman-teman sekalian, sampai sekarang saya melayani di HKBP Jati Sampurna melalui pendamping remaja dengan memberikan renungan-renungan tiap pagi kepada mereka dan tulisan-tulisan yang berguna untuk pelayanan. Semoga mereka dapat meniru pelayanan yang kami sudah terapkan di HKBP Menteng dalam pelayanan khususnya remaja. Teman-teman sekalian, seperti apa yang dikatakan oleh Amang Paul tadi, penelaahan Alkitab yang sampai sekarang saya jalani bersama dengan ibu-ibu sudah berlangsung 20 tahun PA. Setiap hari Rabu kami kumpul di gereja PA dari jam 11 siang sampai jam 1 siang. Tetapi oleh karena pandemi ini, maka kami dari tahun ini hanya beberapa kali ketemu melalui Zoom. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Sekian dan terima kasih.
Masih ada pendapat Amang Pendeta Binsar Jonathan Pak Pahan? Saya jawab general aja sama Amang. Menurut saya bahwa HKBP yang besar ini memang membutuhkan koordinasi yang ekstra untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang berskala besar. Dan itu membuat gereja besar selalu terasa lamban seperti kura-kura. Karena kita perlu berkoordinasi. Tapi sebenarnya prinsip otonomi daerah juga mulai dilakukan dengan penempatan para preses yang lebih memiliki yurisdiksi di daerah masing-masing. Tapi ya lagi-lagi saya juga merasa bahwa HKBP ini punya banyak potensi yang belum maksimal digunakan, sehingga fokus, dan ini saya sering bilang nih sama Amang Antoni, fokus yang harus kita berikan adalah kepada institusi pencetak para calon pelayan. Karena dari kawah candra di muka itu, atau parsamean kalau kita bilang, dari situlah kita memiliki para calon pelayan yang handal. Kalau sekolah tidak baik, tidak ada produksi yang baik. Jadi kita harus mulai dari sekolah. Makanya ini juga pelajaran buat kita semua nih. Ini kalau ini bisa diterima, bisa enggak. Jangan terlalu sering naik-naikin orang, lalu bilang kalianlah calon eporus, calon pemimpin. Biarlah semuanya jadi pelayan yang baik, mengurus pelayanannya dengan baik. Jangan dipanas-panasin untuk jadi calon pemimpin. Biar kita semua jadi pelayan yang baik. Imajo, kami mau lihat. Oke, Bang Antoni ada? Ya, udah selesai atau gimana? Silakan, nanti biar saya ambil kesimpulan. Silakan. Masih boleh satu lagi? Ini ada itu Ria kayaknya. Oke, silakan. Itu Kak Terima kasih, Ria. Bang Antoni. Pasar Ibu ya? Oh, Kak Ria Pasar Ibu. Ya. Oh, ini harus lewat ini kakak ini. Harus. Silakan kakak. Terima kasih. Ya, pertama-tama saya ingin mengucapkan congratulations untuk Abang terkasih. Saya sangat bersyukur untuk hadirnya buku yang kedua ini. Dan walaupun saya belum membaca buku ini, tapi tadi sudah dibahas oleh Pendeta Binsar dan yang lain, maka ada beberapa hal yang saya ingin responi. Tentu ya kenapa saya sangat bersyukur, karena memang tiap tahun pada waktu ulang tahun Bang Hotman saya selalu bersyukur. Sejak 79 ya Bang, saya dibina oleh Bang Hotman, dan figur daripada Bang Hotman inilah yang tertransfer luar biasa ke dalam hidup saya. Mengapa saya katakan? Oleh karena memang Abang ini kalau saya sebutkan adalah pribadi yang walk the talk. Melakukan apa yang dia katakan. Dia mengajar kami sejak remaja dengan biblical yang sangat solid. PA-PA yang sangat dalam. Tetapi juga bukan sekedar membicarakan, tetapi melakukan. Pendoa syafaat yang luar biasa buat kami. Lalu yang menarik sekali buat saya bahwa bagaimana remaja sejak tahun-tahun 70-an itu dibangun kepada satu pelayanan persekutuan dan pelayanan yang sangat solid, baik itu culture HKBP tadi, tetapi juga secara biblical itu begitu luar biasa. Jadi altar itu, kami sangat menghormati altar itu apa yang disampaikan oleh Bang Hotman ini. Itu kita sangat banyak berlutut di sana ya Bang Hotman. Jadi tiap hari Kamis kami diajak jam 5 pagi berdoa syafaat untuk HKBP Menteng. Supaya terjadi betul-betul revival. Lalu tiap mau mengadakan retreat dan sebagainya, kita puluhan remaja dan pembina semua berdoa di sekitar altar itu. Itu yang selalu terkenang.
buat saya bahwa apa yang disampaikan oleh Bang Hotman tidak pernah terlupakan, karena apa yang diajarkan itu yang dilakukan. Maka itu menjadi sesuatu yang begitu vivid begitu ya, sehingga saya yang ditransferkan kepada pelayanan yang didasari daripada biblikal yang sangat kuat dan kehidupan yang sangat kuat itu sangat mudah untuk mengikutinya. Jadi apa yang Bang Hotman kerjakan dengan small group, maka saya di SMA Bulungan waktu itu memulai small group. Begitu juga di kampus, begitu juga di Perkantas, bahkan di gereja-gereja, bahkan di HKBP Singapura selama saya sekolah teologi. Jadi memang apa yang sekali lagi saya ingin katakan bahwa buku ini bukan hanya sekedar ditulis, tapi buku ini adalah sesuatu yang dihidupi, dijalani. Nah, yang kedua, secara singkat saja, tadi Bang Hotman juga dalam tulisannya menekankan tentang komunitas. Saya sangat setuju, karena sebenarnya Allah memanggil kita sebagai umat Allah. Ya, tekanan kita banyak sekali di perkotaan maupun banyak gereja-gereja selalu berbicara individu. Ini yang melemahkan sekali panggilan kita sebagai umat Allah untuk melakukan misi Allah di tengah-tengah dunia. Sehingga seringkali yang terjadi adalah karena ini terlalu individu, ya kadang-kadang orang terpengaruh saja, ya saya lakukan, kalau saya nggak mau lakukan, saya nggak lakukan. Nah, ini tekanan seperti ini agak banyak menjadi kelemahan di atas mimbar, sehingga jemaat melihat bahwa hidupnya sendiri-sendiri, padahal kita punya panggilan yang sama daripada Tuhan. Dan ini juga Abang lakukan, yaitu bahwa kita waktu dibina, kita sekaligus diajak melayani bersama-sama. Maka saya ingat sekali dulu PA kami cuma 7-15 orang, tapi setelah itu berkelimpahan 150 orang remaja dan seterusnya, bahkan naposo. Maka karena kalau konsep itu benar sebagai komunitas umat Allah, seharusnya bahwa itu tidak menular hanya pada 1-2 orang, tapi jemaat bersama-sama punya visi dan panggilan yang sama yang harus dikerjakan. Yang terakhir, mengenai tadi buku Abang yang dikatakan tidak bisa laku di mana-mana. Saya pikir ini adalah kalau kita sebagai komunitas, kita tahu ini adalah buku yang sangat penting, harusnya kita berkolaborasi bersama-sama, apalagi di dalam zaman IT sekarang ini. Media sosial ini dapat ditangani sebenarnya secara profesional buku Abang. Jadi saya mengusulkan baik bagi panitia dan kita semua, termasuk saya ingin ikut bantu, bagaimana buku ini juga dijadikan e-book begitu, ya. Karena sekarang sangat laku dengan e-book, ya, dan orang tidak mau lagi bawa-bawa buku yang terlalu tebal kemana-mana, begitu ya. Jadi kalau dia dengan 190 halaman tadi dikatakan masuk di e-book, lalu dijual secara, maka cepat sekali bisa tersebar bahkan ke seluruh dunia. Kita perkenalkan pada HKBP yang lain sampai ke Jerman, begitu ya. Pasti ini akan cepat sekali akan laris karena buku ini sekali lagi saya sampaikan bukan tidak perlu mungkin orang harus melihat bahwa orang harus ada gelar. Kalau mau dibilang Abang ini sudah bisa dapat doktor sebenarnya. Setiap kali saya ke rumahnya, saya terharu mau belikan buku, saya selalu takut apakah dia sudah punya apa belum, karena seringkali sudah punya. Jadi walaupun saya sekolah teologi ya, tapi Abang punya buku jauh lebih banyak begitu ya. Jadi sebenarnya bahasa Inggrisnya luar biasa ya, dan Yunaninya oke begitu ya. Jadi sebenarnya menurut saya kita mesti bantu supaya juga ini jadi berkat. Waktu saya sekolah teologi di Trinity, salah satu dosen sejarah gereja berkata, kenapa orang Indonesia, itu saya masih tahun 90-an ya, kenapa orang Indonesia itu sangat sedikit menulis? Kami tidak punya data-data sejarah atau pemahaman yang benar tentang perkembangan daripada kekristenan, apalagi gereja-gereja tradisional dikatakan. Saya bilang memang itu juga membuat kami juga dulu sebagai seorang mahasiswa teologi kesulitan mendapatkan buku-buku. Tetapi sekarang puji Tuhan sudah banyak sekali buku-buku yang muncul di tangan orang Indonesia, tulisan orang Indonesia. Karena itu mari kita kalaupun kita belum bisa menulis, kita yang mendukung supaya buku yang baru ini bisa sampai kemana-mana. Kita bisa diskusi. Mungkin nanti panitia kalau mau melanjutkan sedikit supaya buku ini
sampai ke berbagai tempat, bahkan saya katakan sampai HKBP yang paling terujung juga di luar negeri. Kita semua bisa bantu sebenarnya untuk hal itu. Bukan untuk supaya ada hebat-hebatnya, tetapi supaya buku ini menjadi berkat besar. Terima kasih. Selamat Bang Hotman sekali lagi. Oke, terima kasih Kak. Terima kasih Kak Ria. Saya pikir kakak tidak ada tadi di sini. Oke. Nanti Bang ke Abang Antoni. Nah, saya setuju tadi intelektual kami Bang Binsar Hotman, pendeta Binsar Jonathan, penjaga tradisi. Jadi itu memang yang hilang. Jadi saya kira memang semua kita di sini supaya apa yang gelar yang disampaikan oleh pendeta Binsar tadi itu memang untuk kita jaga, karena memang itu yang kebutuhan yang mendesak untuk bangsa kita sekarang. Supaya jadi kita berbicara kadang-kadang keberagaman, tapi tradisi masing-masing tidak dijaga. Saya kira memang HKBP menjaga itu, dan Bang Hotman memang memelihara itu selama ini, dan memang itu yang saya tangkap. Dan terus terang kehidupan sehari-hari pun saya belajar dari Bang Hotman untuk mengimplementasikan nilai-nilai itu. Nah, yang kedua tadi semua kita sepakat bahwa memang Bang Hotman adalah mulut bahasa Batak ngaidokon jamitamido pangalahomido jamitam. Saya kira memang figur itu dimiliki oleh Bang Hotman tanpa cacat, tanpa apa. Saya kira memang dengan seluruh hidupnya menghadapi penyakit dengan imannya, menghadapi kehidupan bahagia dengan imannya, itulah yang memang yang saya tangkap. Makanya aku bilang tadi sama pendeta Siahaan, pendeta Marulak, saya orang yang paling beruntung karena istri saya orang yang dibina dan saya punya istri yang hebat. Andaikan saya juga ikut dibina mungkin akan lebih hebat lagi. Terus dari Kak Ria, tadi Kak Ria bilang komunal. Memang komunal lah jawaban dari kesulitan pemikiran dan hidup Bang Hotman itu untuk disebarkan. Jadi memang itu tugas kita bersama. Dan terima kasih memang itulah, andaikan tim penulis buku ini tidak semangat seperti itu, ya acara yang bahagia ini kan tidak akan ada malam ini ya. Nah, jadi terima kasih untuk semua kita. Terima kasih untuk Amang Pendeta Mori Siombing, intelektual pendeta kami Binsar Pahan. Terima kasih juga untuk Bang Antoni dan semua. Dan nikmatilah hidup di masa-masamu ini, Bang Hotman. Kami sungguh sangat bersuka cita dengan hidup Abang. Abang seperti yang tertulis dalam kitab, kamu adalah kitab terbuka. Bagi kami adalah Abang kitab terbuka. Doakan kami supaya kami bisa meneladani itu, supaya kami juga menjadi hidup terbuka. Apalagi generasi muda seperti kita, kadang-kadang berpikir apakah bisa hidup rohani dalam situasi sekarang. Bang Hotman telah memberikan teladan bahwa hidup kudus di dalam Tuhan dalam kehidupan sehari-hari bisa kita jalani. Dan kukira memang itu komitmen kita. Saya kira itu yang bisa kita lihat dalam diskusi kita ini. Saya serahkan kepada Abang yang hebat, Abang Antoni. Silakan Abang. Mau lihat Godang. Saya bingung kalau ke Lai Gurgur ini. Saya sering bilang Lai, dia bilang Abang. Karena emang istrinya adik kelas saya, jadi dia harus manggil Abang. Iya Bang, ya. Terima kasih juga buat Bang Hotman. Ada salam dari pendeta Mangapul Sagala. Dia tidak bisa gabung karena dia sedang ada kebangunan rohani di Bonandolok, di kampung halamannya di Samosir ya. Bonandolok itu ya kampung halamannya Bang Sagala itu. Cianjur mula-mula. Ya, Cianjur. Salam Bang Hotman, selamat. Kemudian juga ada beberapa yang sebenarnya mendaftar ke saya, tapi barusan di WA ke saya nggak bisa masuk. Mungkin karena jaringan, jadi ada beberapa sintua juga yang ingin gabung, tetapi tidak bisa hadir. Dan
terima kasih untuk semua yang berpartisipasi di dalam penulisan buku ini, juga ke dalam diskusi malam ini, launching malam ini. Terima kasih untuk Amang Pendeta Binsar Jonathan Pakpahan, Amang Pendeta Mori Sihombing, kemudian Amang Pendeta Mei Marulaksiahan, Amang Pendeta Edwin Sihite yang kadang-kadang masuk, kadang-kadang keluar, kemudian teman-teman majelis Sintua dan Amang Inang semuanya yang hadir. Dan malam ini menjadi reuni, kalau saya baca chat, room chatnya, reuni semua binaan atau murid-murid dari Bang Hotman. Jadi saya kalau kenal Bang Hotman memang sudah apa ya, bukan dari anak-anak. Saya guru sekolah minggu. Jadi saya dan istri guru sekolah minggu, dan di era kami itulah dimulai ada serah terima dari sekolah minggu ke remaja. Jadi waktu itu sangat kompak, pembina sekolah minggu, guru sekolah minggu dan pembina remaja sangat kompak dan sering melakukan kegiatan bersama sekolah minggu dan remaja. Dan kami sudah mulai melihat atau memuridkan mulai dari kelas besar sekolah minggu, dia masuk ke remaja dan disiapkan jadi pembina di remaja dan guru sekolah minggu. Dulu begitu kompaknya kami guru sekolah minggu dan pembina ketika eranya Bang Hotman melayani di sana. Dan terima kasih untuk semuanya, untuk kesaksiannya. Dan sebelum kita tutup, saya mau ada pesan sponsor. Nah, jadi saya setuju dengan itu Ria Pasaribu tadi. Kenapa kita belum buat di e-book? Karena kita mencetak 500 dan hampir sepertinya kalau lihat dari pembeli pemesan sudah lebih atau mungkin sudah 60-70% laku. Dan dalam waktu dekat kami akan membuat e-book dan akan dipikirkan bagaimana menjual dan menyebarkannya secara e-book. Dan itu mungkin pekerjaan kami selanjutnya. Untuk pemesanan buku boleh dipesan ke Ito Tiurlan Silalahi, nomor teleponnya ya, bisa dicatat, dan tentu transfer harganya atau bisa ke rekening beliau, bisa ditanya lewat telepon. Demikian Amang Inang, dengan berakhirnya diskusi kita malam ini, berakhir pula pertemuan kita, dan kami berdoa supaya kita semua di sini Amang Inang dan bersama keluarga semua sehat-sehat dan tetaplah melayani. Selamat malam selamat menjelang hari Natal dan selamat menjelang tahun baru bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Sekarang kita beramah-tamah. Ada kopi, ada teh di rumah masing-masing. Mana kopinya? Ya, terima kasih semuanya. Teh pahit. Kalau saya udah siap ya. Ya demikian Amang Inang, bisa beramah-tamah. Saya belum tutup ininya Zoom-nya. Silakan say hello dibuka, di unmute. Ini itu Ria tidak buka kameranya ini. Ya, udah kangen nih Kak Ria. Kak Ria, mana Kak Ria? Ya, kameranya lagi nggak bisa nih, sorry. Oh iya, ada itu Rita juga. Dulu saya waktu kuliah, Kak Ria inilah pengkhotbah idolaku, Bang. Oh iya. Harusnya ketemu suhunya langsung ya. Iya. Ternyata
Bang Hotman kan mengatakan bahwa beliau tidak siapa-siapa, tapi Bang Hotman ini sering diundang di campnya mahasiswa. Betul. Retreatnya mahasiswa sering diundang jadi pembicara. Makanya bukunya jangan lagi HKBP yang kukenal. Situ Antoni. Ya. Oh iya, iya. Sorry, baru bisa masuk, baru penutupan Rakernas. Sorry, mohon maaf. Silakan, Untuk ucapan selamat aja sama Situa Hotman dengan Inang dan keluarga. Semoga sehat-sehat terus dan ya bukunya menjadi bahan buat kita juga untuk mengenal HKBP. Salam untuk semua. Mohon maaf mohon maaf. Tadi belum bisa masuk, hanya nongol aja. Selamat malam. Salam Terima dari kasih. kami semua. Mau Seluruh lihat keluarga. Iya, mau lihat Godang atas dukungannya. Itu satu keluarga, mantu, anak semua mendukung buku ini. Mau lihat Le. Sito Antoni. Oh, di sini juga hadir Laiku, Situa Dr. Arnold dan Ito Loli. Ada yang mau disampaikan? Ya, selamat Hotman ya. Senang mendengar bukunya sudah launching. Semoga ini menjadi berkat buat kita semua. Amin. 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 Iya, Bang Hotman. Pinondang ini. Iya, saya masih ingat dulu. Bang Hotman inilah yang mengaririt saya menjadi Sintua. Kemudian setelah itu dia mendidik untuk mengerti HKBP yang sebenarnya dan bagaimana tata cara kebaktian itu. Kalau dulu itu cenderung membosankan bagi mahasiswa, tapi setelah dijelaskan step by step, langkah demi langkah, menjadi jelas dan akhirnya itulah HKBP yang sesungguhnya. Jadi kalau aku ingat abang ini ya identik dengan HKBP beneran gitu, nggak ada kurang-kurangnya gitulah. Untung ada seperti beliau ini. Terima kasih Bang untuk mengaririt saya dari awal sampai sekarang saya bisa menjadi Sintua di gereja kita. Ada dua loh orang yang saya ririt jadi Sintua di gereja kita. Siapa lagi Bang? Satu lagi. Sintua Arnold Muara Simajuntak. Oh iya betul. Iya benar. Saya ingat itu. Sampai kita makan di restoran sama-sama. Iya kan, masih ingat nggak? Ingat. Jadi itu yang ditulari oleh Sintua Arnold. Untuk mengaririt saya diajak makan malam di sebuah restoran yang luar biasa, yang hebat, yang mahal. Saya bersedia jadi Sintua. Jadi ternyata dari Bang Hotman. Iya, luar biasa beliau ini. Oke, ada lagi Sintua Mangiring Purba, Sintua Edward, wake-nya Bang Hotman nih, ada Sintua Erikson. Ada juga di sini Tobing. Bonar Tobing. Oh iya, Bonar. Para pembina remaja. Nah, Sintua Edward ada yang mau disampaikan? Tidak ada yang khusus Abang, hanya berdoa untuk kesehatan Abang Hotman. Semakin sehat Abang ya. Amin. Terima kasih. Doa kami selalu, sama Inang juga mendukung Abang. Ya. Silakan Pendeta Nami, Pendeta Mei. Udah keluar ya? Iya. Ada juga yang kayaknya dari Samarinda nih, ada Live Friends Yahaan. Iya, Francian, Sinando.
Anong do horas nandong? Dia lagi bikin minum kayaknya buat kita nih kayaknya. Horas itu nami. Silakan Lai. Jadi untuk Bang Hotman sama seperti Lai tadi, Lai guru-guru Manurung, saya juga berbahagia karena saya dipinang oleh muridnya Bang Hotman. Jadi dialah murid Bang Hotman Duau. Jadi makanya sangat berbahagia. Dan hasil pengajaran dari Bang Hotman ini memang kami nikmati di dalam berumah tangga. Dan itu juga kami sampaikan juga kepada anak kami bahwa pentingnya untuk selalu dekat dengan Tuhan di dalam kondisi saat ini. Karena kita bilang kalau tidak ada Tuhan maka kita mungkin bisa kehilangan kontrol di dalam menghadapi baik di dalam pekerjaan, ekonomi, kondisi makro, pandemi dan lain-lain semuanya. Jadi sekali lagi atas nama Nanyala ni murid ni Bang Hotman, kami mengucapkan selamat untuk Abang dan kiranya buku ini bisa menjadi satu alat untuk mempertahankan tradisi karena gelarnya Abang tadi diberikan oleh Pendeta Binsar sebagai pengawal tradisi dan tradisi itu juga menurut kami tidak sesuatu yang salah tetapi merupakan satu fondasi untuk menuju modernisasi. Jadi sekali lagi terima kasih dan untuk Ito Borutowing, selamat Ito yang sudah mendukung Bang Hotman di dalam menulis buku ini dan kiranya juga Bang Hotman semakin sehat dan selalu dipenuhi oleh damai sejahtera. Mau lihat dia Bang, mau lihat di Tuhata, Budima. Kalau hula yang ngomong mantap. Ya, di sini juga ada dari Pasutri Bethlehem. Wah, ini tanggal 25 Desember. Dari Bethlehem ada Sintua Manggiring Purba, ada Sintua Rita Simanjuntak, ada Sintua Immanuel Simanjuntak. Silakan ada yang mau disampaikan? Bethlehem. Sintua Manggiring. Iya, sebenarnya nggak ada yang mau disampaikan khusus. Tapi saya begini, saya sering dikasih sama Bang Hotman ini pas yang saya butuhkan. Jadi waktu saya dulu mau belajar Marhata, jadi Raja Perhata, Bang Hotman kasih buku itu, adat. Jadi saya banyak belajar dari situ. Nah waktu saya jadi casi, Bang Hotman kasih itu, Sintua, apa judulnya? Sintua di HKBP. Jadi jadi bukan hanya yang ditulis yang sekarang aja yang saya dapat dari Bang Hotman. Di samping ikut terus PA itu dari tahun berapa kita ya? Dari tahun 2005, udah 15 tahun. Dulu-dulunya setiap minggu, bahkan awal-awalnya pernah itu mau 2 kali seminggu. Nah kita masih rajin. Terus sempat menghilang, tapi di masa pandemi ini kita rajin lagi setiap minggu. Jadi ini Desember kan libur, nggak ada libur, tetap aja kita terus setiap minggu. Jadi ada untungnya juga pandemi COVID ini. Yang tadinya kita susah ngatur waktu sekali sebulan, sekarang malah setiap minggu gitu. Jadi itu pengalaman dengan Bang Hotman ini. Jadi Bang Hotman saya memang selalu panggil abang karena yang ini benar. Ini Pariban aku ini dari si Pariban dari opungnya baru silalahi. Jadi saya di gereja aja kadang-kadang saya panggil Amang Hotman. Tapi saya selalu panggil abang. Gitu. Itu aja. Terima kasih Bang Hotman atas kirimannya selama ini. Sampai saat ini juga masih tetap dapat renungan pagi. Iya. Itu aja. Ini ada juga ketuanya di sini, Sintua Rita. Iya. Yang mau disampaikan, kalau saya tadi manggil Amang Hotman itu karena di halayak ramai. Sebenarnya saya panggil Bang. Silakan ada ya itu Rita.
Kalau begitu ya enggak. Iya, kalau kami ya memang pertemanannya sudah lama ya, dari dulu sudah jadi dari remaja ya, sudah kenal Bang Hotman. Dulunya kami awalnya nih remaja memang agak takut sama Bang Hotman karena kan Bang Hotman tuh hafal ayat hafalan ya. Jadi kalau udah duduk kita cari paling belakang supaya nggak disuruh sebutin ayat gitu ya. Karena dia tahu kalau yang ikut pemuritan harus hafal gitu. Jadi dia langsung tunjuk aja. Ya silakan Rita, jaminan keselamatan gitu ya. Nah untuk menghindari itu takutnya lupa kita duduk di belakang. Tapi itu selalu kejadian dapat juga dipanggilnya gitu ya. Jadi itu kenangan bersama Bang Hotman. Tapi makin kita dewasa ya, pertemanan kita semakin lebih baik lagi. Bahkan sekarang Bang Hotman itu sudah kayak orang tua, bisa jadi orang tua, bisa jadi abang, bisa jadi teman curhat gitu ya, teman semuanya lah gitu ya. Jadi kalau di PA kami bukan hanya belajar firman Tuhan doang ya, tapi kami membina hubungan baik gitu ya. Jadi anak-anak kami pun memanggil beliau dengan panggilan opung, gitu ya. Jadi kalau anak-anak kami PA Pasutri Bethlehem bertemu dengan Bang Hotman, mereka manggilnya opung Hotman, atau kalau Tania Boruku manggilnya opung Tanah Abang, gitu ya. Jadi pernah hal ini diceritakan ke papiku ya, ke mama. Terus si mama tanya, siapa opung Tanah Abang Rit gitu ya. Terus aku bilang, itu Bang Hotman. Oh, iya betul. Itu memang opungmu gitu. Jadi hubungan kami sangat dekat gitu ya. Ya itulah kita menggambarkannya ya. Jadi pertemuan kami juga makin intens sejak COVID ini ya. Dan kami memang punya acara bukan hanya firman Tuhan yang tadi saya bilang, tapi kami ada acara misalnya jalan-jalan bareng. Kita udah laksanakan ke Semarang gitu ya, pakai konvoi mobil beberapa keluarga yang anggota. Dan itu kami rasakan benar-benar ya kayak saudara aja kita semua dalam satu kelompok PA itu gitu ya. Cuma sayangnya ketuanya nggak bisa ganti. Aku berharap bisa berganti dengan teman-temanku yang lain, tapi pernah Bang Hotman bilang kalau Rita mengundurkan diri jadi ketua, wah gawat nih katanya. Aku berharap pertemanan kami di PA Pasutri Bethlehem itu akan langgeng gitu ya, dan ini menjadikan sukacita, menambah kesehatan untuk Bang Hotman dan Kak Mina. Itu aja. Terima kasih. Mulyate Kak Mina, Bang Hotman. Terima kasih. Kalau belum 32 tahun belum bisa diganti. Iya nih. Seumur hidup nih kayak ini. Pokoknya kita akan lama, saya nggak tutup nih. Ukurannya adalah baterai laptop saya habis. Baterainya udah mau habis. Oke, Frank. Nah, ini ada nih. Oh, dari Samarinda. Iya, Samarinda. Ibu kota yang nggak jadi. Abang, Mas Siahan. Siahan. Oh, Siahan ya? Ya. Ribuan bertiga kami selalu datang ke gereja Menteng. Walaupun hujan, tetap kami mengikuti arahan dari Abang. Ya, puji Tuhan, satu kawan zaman purba yang terpanggil menjadi sintua. Kalau saya menjadi sintua di rumah sendiri aja. Siapa lagi, silakan. Ya, Syarlah Pung, terima kasih sudah benar-benar mendedikasikan hidupnya. Ya, Omang, ini bukan milik KKBP aja.
semua gereja se-Jakarta melayani. Dan semoga kita yang pernah merasakan murid daripada Opung bisa memberikan cahaya buat generasi-generasi selanjutnya. Selamat malam. Sehat-sehat terus Opung ya. Semoga memberkati kita semua. Amin. Ada lagi? Lai Gurgur masih ada ya? Ada itu. Masih ingat dengan saya nggak Lai Gurgur? Pak Pinondang. Iya, masih ingat nggak? Jangan ingat. Waktu retreat dulu masih ingat. Korboni apa tuh hingok dapil bejulu. Kami dulu retreat ngobrol sampai malam. Iya. Waktu kita retreat ya, retreat Perkantas itu. Ingat kali lah. Dan udah pernah ke kampung saya ya, Lai Gurgur ya. Mana roh surat tuh si tua Pusiborno sama Junta. Nah, itu bapakku itu, bapakku. Iya betul. Kepala desa dia. Iya, kepala desa mah. Kan abang yang menginspirasi aku pindah dari Sumatera. Gitu ya. Iya betul. Dapat jodoh lah baru si Otang. Tariban kami itu baru si Otang. Taribannya Simanjuntak itu. Kalau kita buka di Facebook, kita ketik Pinondang Simanjuntak ada 2. Oh, iya. Satu yang calon bupati dulu. Iya, calon bupati. Saya pernah salah kirim. Orang telepon juga sering salah ke saya dan ke dia. Urusannya beda. Sama gantengnya. Tapi nasibnya beda. Kalau di sini Sintua, di sana juga Sintua. Dia di Jatiwaringin dia. Sintua juga. Tapi Bang Hotman ini luar biasa ya. Jarang orang seperti beliau ini. Bersyukur si kakak bisa mendampingi beliau. Ya Kak ya. Tuhan yang memilih. Ya, puji Tuhan. Izin silakan. Itu Agustina mau ngomong kayaknya. Putus-putus itu. Itu Agustina tadi yang siapa? Yang Ya. Mohon maaf tadi diganti karena belum muncul. Agustina ada yang mau disampaikan? Kayaknya masalah jaringan. Iya. Ya, silakan. Iya. Maaf tadi tidak stabil karena di gereja tadi habis pelayanan. Iya. Iya, Abang nggak apa-apa, Abang, karena tadi habis pelayanan di gereja. Iya, karena tadi habis pelayanan di gereja, saya terputus-putus. Iya, jaringan saya nggak benar. Wah, putus lagi itu. Udah keluar kayaknya. Iya, jaringan. Kayaknya itu Tiorisna ada yang mau disampaikan dari tadi, kayak pengen ngomong. Iya itu. Nggak mau bilang selamat aja. Selamat untuk Bang Hotman. Sudah terbit lagi bukunya, ini buku yang kedua ya Bang ya? Iya. Nah, puji Tuhan lah, dalam kondisi yang seringkali sakit, Abang bisa menerbitkan buku. Luar biasa. Saya sangat bersyukur. Juga terima kasih untuk semua yang sudah mensupport Bang Hotman. Itu aja sih. Tadi saya nggak bisa ikut karena pas ada teman berkunjung tiba-tiba dengan sekeluarga, bawa ibunya, keluarganya gitu. Jadi ya nemenin mereka dulu, dijamu dulu gitu. Maaf ya Bang. Oke. Makasih. Ya. Kalau nggak salah Bang Hotman baru dari rumah sakit, keluar dari rumah sakit kapan ya? Iya. Sama Ren hari Kamis minggu lalu. Oh, udah seminggu. Minggu lalu udah seminggu lebih dong. Udah. Keluarnya Senin, Bang.
keluarnya Senin. Oh, Senin. Oh iya, Senin betul. Pindah dari HCU ke kamar ya hari Kamis. Kamis, ya. Jadi 2 hari di Suster sama dokter di rumah sakit itu udah kenal sekali dong sama Bang Hotman ya? Iya, suster-susternya juga udah kenal. Bolak-balik sih ya, aduh memang Iya. luar biasa. Saya mengalami sakit itu mulai dari tahun 17. Ya, 2017. 2017 saya kena Parkinson yang pertama, kemudian prostat, operasi di situ, dan serangan jantung yang pertama. Tahun 17. Tahun 18 kena serangan jantung lagi, pasang ring yang ketiga. Tahun 19 kena pasang ring, serangan lagi, bulan Mei dan bulan November pasang ring. Bulan kemarin kena lagi prostat. Bulan lalu kena lagi prostat operasi. Jadi sudah didera oleh berbagai penyakit tetapi ditopang oleh kasih karunia. Amin. Iya. Kopi di sebelahmu semua. Tadi saya lihat ada yang hadir sekitar ada sempat 65 tadi. 68 tadi saya lihat. Nah. 68. Yang menarik cerita buku ini ada orang dari Samosir Pangururan minta dikirim 1 buku. Ternyata harga ongkosnya sampai 70.000. Jadi nggak jadi dia karena lebih mahal ongkosnya daripada harganya. Buku kita kan cuma 50.000. Iya. E-book itu mungkin menjawab itu nanti kalau ada e-book. Iya. Kalian juga buat teman-teman Sintua, saya udah pesan 50. Jadi kita bertanggung jawab masing-masing itu harus habis. Iyalah. Buat Menteng mah 50 banyak kok, kita 70-an ada kita kan. Iya, masih kurang. Butuh kok itu, sangat butuh itu. Sangat cepat, kalau bagi-bagi sangat cepat, tapi jangan lupa transfer ya. Tinggal tagi-tagi aja cepat itu. Iya, masih ada lagi? Saya rasa cukup ya, udah pukul 21.55, jadi hampir 3 jam. Ya. Walaupun tadi telat 15 menit karena kita nunggu pendeta belum masuk. Nah, itulah kelebihan dari Zoom ini. Kita bisa kumpul kapan saja, tapi jaringan juga tidak menjamin. Kadang-kadang ada. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya, terima kasih untuk Pak Hotman dan kakak. Kami berdoa supaya tetap sehat-sehat dan kita sukacita merayakan Natal dan Tahun Baru. Salam sehat semuanya. Sehat, Tuhan berkati. Karya, selamat Bang Hotman, selamat Kak Mina. Selamat Natal. Terima kasih semua. Menyambut tahun baru. Karya, Karya udah nggak ada. Karya, kangen Karya. Karya udah nggak ada. Nanti saya sampaikan ya. Iya. Nanti saya sampaikan. Kakak Eben. Kakak Inang tua Eben. Inang tua maksudnya. Kapan Rauni? Inang tua Eben udah nggak ada. Masih. Itu Fajar. Kak Fajar. Apa? Laptopnya Naomi berkabut. Laptop gue. Tadi gambarnya Naomi. Oh, baru lagi. Ya, itu kan dia kan sering pakai laptop aku. Iya. Halo Kak Ita, udah lama nggak ketemu. Senang lihat Kak Ita. Selamat malam semua. Ita.
Iya. Kirain namanya siapa dari tadi. Makanya gue. Tapi anaknya ini ya. Oh, Edanya. Oh, makanya. Oh iya. Bang Antoni kayaknya kapan orang ini keluar ini? Orang Ini ini. reuni remaja, Bang. Reuni remaja, Bang. Reuni remaja sekarang nih. Ini saya tunggu sampai baterainya habis. Dioper aja Bang, hostnya nggak apa-apa. Kita sampai selamat hari Senin Bang. Saya sampai selamat hari Senin. Kata Bang Antoni, nasib jadi host nggak bisa nutup. Itu makanan saya sampai dingin. Lu Bang makan. Kacang dari Udin udah habis. Habis. Saya masih ada tinggal. Oh Agus dari Agus. Itu Fajar, apa kabar di Bogor? Baik, Bang, baik. Apa Halo, kabar? Bang. Bapi Nondang. Ya, apa kabar semua? Bapi Nondang, kok aku nggak diundang sih waktu perkawinannya si itu? Siapa lu? Ayo, siapa? Ayo. Pakai YouTube kan. Pandemik. Iya. Pakai YouTube, transfer. Nggak seru. Di Bogor belum ada. Di Bogor. Makanya nongol-nongol lu, Jar. Gue nongol, gue lihat di FB. Nongol di mana lu? Lihat di FB, lihat di YouTube. Aduh, gue nggak diundang, kan sebel kan? Wih, siapa lu? Lu siapa? Ada yang protes, Bang. Kasihan dia lo nggak diundang. Lu tinggal transfer aja tupaknya lu transfer sekarang. Kalau nggak diundang nggak ada transfer. Kan kalau Bang Penondang nggak mau lagi ya transfer kita nggak apa-apa. Sama-sama Junta kok. Aku sama Junta juga kok. Boleh. Itu Pak Hopu boleh itu. Gue senang dibilang Pak Hopu. Oh. Kasian Bang Antoni tuh udah nungguin. Aduh, udah nungguin ya. Parah nih Bang Pinodang nih. Waduh. Hiburannya baterai aja. Aduh, kalian jarang ke Menteng juga datang waktu itu ya. Gitu. Betul. Oh, Kak Fajar. Orang ini jarang sini. Emang nggak pernah orang itu ke Menteng lagi, Bang. Padahal udah kita minta jadi situ itu Sira itu kemarin. Udah sombong dia tuh, udah sombong. Kasih seumur hidup dia di Bogor. Kasih seumur Dia hidup. bojong, dia ada warga bojong dia. Bojong. AKBP bojong dia. Aku jadi host. Hostnya dipindah langsung. Siapa yang nungguin? Mau kabur. Nggak boleh dong. Aku laporin loh. Ini nggak boleh main lempar-lempar kayak gitu. Kalau